Kitab suci di tangan ini yang bahaya soalnya. Oke, kemudian ingat ayat 1 dari Kejadian 1, 18 ayat 1 katakan begini. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ayat 2. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang di hadapannya. Ingat, ayat 1, Tuhan menampakkan diri kepada siapa? Abraham. Abraham. Ayat 2, dia melihat berapa orang? 3 orang. Oke. Ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujud, ia sampai ke tanah. Kalau orang sujud sampai ke tanah artinya Mars. Kalau orang sujud sampai ke tanah berarti yang di depan dia ini siapa? Tuhan Allah, menyembah. Tuhan Allah. Ayat 3, penting sekali. Serta berkata, Tuanku. Kenapa dia tidak disebut Tuhan Tuanku? Kenapa dia pakai singular di sini? Sedangkan yang ada di depan Tuhan ada 3. Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Yang ada di depan dia, 3 orang, dia menyembah sampai ke tanah, tanda bahwa di depannya adalah Tuhan. Dan dia menyapa dalam singular. Tidak ada persoalan bagi orang Israel. Di sini, Allah bagi orang Israel bukan Eloha, artinya tunggal satu-satunya. Tetapi mereka menggunakan Elohim. Elohim itu adalah jamak dari Eloha. Bagi orang Israel tidak ada masalah kemajemukan di dalam ketunggalan, atau yang kita namakan ketunggalan di dalam kemajemukan. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Kita nih kata singular atau kata plural? Mars. Kita Him digunakan di sini. Majemuk dari Eloha. Apa yang engkau tidak mengerti? keren. Ya. Ya betul karena gini ya, kita tapi memang saya pikir perlu ya bertanya seperti ini supaya kita tidak terjebak dalam, kita tidak sadar sebenarnya kita terjebak dalam paham Unitarian atau paham Tritheis gitu. Jadi ketika kita bertanya begini, oh penjelasannya seperti ini gitu. Terima kasih betul. Oke. Ini penting sekali karena yang namanya tuh Tritunggal Maha Kudus, dia punya kesatuan dalam aksi ya. Dalam penciptaan tadi sudah jelas bahwa marilah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Dalam inkarnasi ada tolong bantu ya. Andre, tolong bantu Yohanes 3 ayat 16. Injil ya. Di dalam inkarnasi. Yohanes 3. Kesatuan dalam aksi ya. Oke. Atau kesatuan dalam misi. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ingat, sudah nanti kita kesatuan. Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Dikaruniakan seperti apa? Lukas 1:35. Roh Allah akan menaungi engkau dan kuasa yang maha kuasa akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Dalam penebusan, Ibrani 9:14. Kerja Roh Kudus, kerja Bapa dan kerja Putra. Penebusan 9 ayat 14. 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus,
dan yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah Oke, sebagai tahan di situ. persembahan Darah Kristus oleh Roh mempersembahkan kepada Allah. dirinya. Di situ ada berapa pribadi di situ? Darah Kristus satu, oleh Roh mempersembahkan kepada Bapa Allah. Bisa mengerti? Dalam penebusan. Baca sampai selesai dulu. Saya ulangi ya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak tercatat, akan menyucikan hati nurani kita sebagai dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya Oke, kita sudah jelaskan. Oke. Di dalam penyelamatan Efesus 1:13, di dalam kesatuan gereja, satu Roh, satu Tuhan, satu Allah Bapa dari semua dalam Efesus 4:4-6. Di dalam komuni kesatuan Efesus 2:18 bisa dilihat semua. Di dalam doa Yohanes 16:23, di dalam kemuliaan di dalam 1 Korintus 15:24, di dalam regenerasi kelahiran baru Lukas 20:21, 10:21. Maksud saya mau katakan Tritunggal di dalam kesatuan dalam misi tidak bisa dipisahkan. Contoh di dalam pembaptisan kelahiran baru, contoh, baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam kelahiran baru oleh pengampunan dosa, seperti Bapa mengutus saya mengutus kalian, terimalah Roh Kudus. Lalu Yesus mengembuskan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Yang ini yang kita namakan kesatuan Tritunggal di dalam misi. Tidak bisa dipisahkan. Dan di dalam salam, dalam doa-doa kita, 2 Korintus 13 ayat 13, ini terakhir ya, teman-teman sebelum saya turun. 2 Korintus 13:13. Salam sangat Tritunggal dari Paulus. Salam ini yang kita gunakan di dalam misa. Kasih karunia dari Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus dan senantiasa menyertai kita. Salam ini sudah ditulis oleh Paulus yang kita gunakan dalam misa di dalam 2 Korintus. Korintus setelah Roma ya, Pak Andre. Oke. Ya. 2 Korintus 13 ayat 13. Amin. Mas, seluruh perjalanan dari penciptaan sampai dengan kesaksian di surga selalu dalam konsep Tritunggal Maha Kudus. Mas. Siap, Pak. Saya pamit dulu ya, Om Agus. Terima kasih banyak. Terima kasih Romo atas kehadirannya. Harus makan pagi. Sehat selalu Romo. Oke. Terima kasih, Pater. Yo, Marcel, Bruder, oke semuanya. Minta maaf ya, saya pamit. Turunkan saya. Yo. Sampai Romo. Apakah ini tidak mengatakan ada namanya kemajemukan di dalam ketunggalan? Ketika dia menjadikan manusia, Kejadian 1:26, apa kata di sana? Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Makanya bukan hanya soal setelah dia bangkit, tetapi pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Engkau mau tahu bagaimana Abraham memandang ketritunggalan di dalam kemajemukan Tritunggal di dalam ketunggalan? Engkau pernah baca Kejadian 18 ayat 1? Silakan dibaca. Engkau sendiri membaca supaya saya jelaskan engkau. Engkau buka Kejadian 18 ayat 1 sampai 3. Pak, saya lagi di kantor nih, Pak. Saya kalau baca ini berarti saya harus
nanti tidak dengar suara karena saya harus keluar dari TikTok. Dia sudah di surga, dia duduk di samping kanannya siapa? Bapak. Apakah itu pribadi yang sama, Mars? Tidak Bapak. Sudah bisa jawab, Mars? Tapi ini ya karena gini ya Bapak. Kita kan selama ini kan ya Katolik Apa yang kau tidak mengerti pertanyaan saya? Yang berkaitan Atau dengan pertanyaan baru? Tritunggalnya Pater, karena kan kita tahu bahwa Tritunggal itu kan satu hakikat ya, Satu alat tiga pribadi. ya tiga pribadi yang tidak dipisahkan kan Pater. Mohon maaf kalau saya salah. Maksudnya di dalam satu pribadi itu ada 3 orang. Bukan Tiga pribadi, satu Allah. Bukan pribadi itu tidak dipisahkan. Iya, pribadinya tidak Itu seperti yang kau tuangkan air dari cerek muka kepada 3 gelas yang berbeda. Hakikat substansi airnya tetap sama, tetapi di tempat yang berbeda. Ya, Dengan fungsi yang berbeda. itu yang menjadi kebingungan saya Pater. Ya jujur ya, saya Katolik dari lahir dari kecil. Ayat 19. Kalau dia kembali dari errornya, itu jiwanya diselamatkan. Itu bukan kata saya loh. Sebentar ini. Yakobus. Jadi kalau ada kita susun deh. Yakobus 5 Ayat 19-20. Yakobus 5 ayat 20 ya, Mo? 19-20. Oh, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Persoalan Pak Jimmy, Om Jimmy belum berbalik, berarti nggak bisa menyelamatkan jiwanya. Baca kembali ayatnya baik-baik. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Pertanyaan saya untuk Jimmy, orang itu berbalik atau tidak? Belum mau saat ini. Dia belum berbalik. Walaupun dia sudah tahu kebenaran tapi nggak mau berbalik, ya itu konsekuensi kata Yakobus. Selamat malam, Bruder Marcel. Selamat malam, Salve. Bruder Marcel. Oke. Jadi harus berbalik atau tidak, Jimmy? Wajib mau. Wajib. Wajib Orang yang sudah supaya kebenaran dia harus kembali diselamatkan. jiwanya Supaya bisa diselamatkan. Diselamatkan. supaya jiwanya diselamatkan. Oke, kalian baca ayat itu dan analisa deh. Dulu balik kembali.
Ya mau? Baca lagi. Bisa lagi. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seseorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Udah tahu, kenapa nggak mau berbalik? Sudah tahu bahwa dia berada di dalam error dan tidak benar. Kata Yakobus bilang berbalik toh, supaya Karena- jiwamu selamat dan menutupi berbagai dosa. Karena mereka suka merasa dirinya tidak berdosa, mereka tidak merasa mereka bersalah. Bukan persoalan tidak merasa, persoalan mereka ada di error. Dan ketika mereka kembali menyelamatkan jiwanya, bukan soal mereka ada berdosa dan tidak berdosa, tapi berada di error, berada di kesalahan. Pulang kembali kata Yakobus. Itu yang mereka tidak rasakan. Mereka malah bilang mereka itu penyempurna. Mereka malah bilang Katolik yang sesat, kan sering seperti itu kan kok kalau di room itu, kalau mereka ngatain. Sampai kata Jonathan Purnomo sekarang. Iya, cuman Jonathan ini sih yang saya lihat agak lain. Kok dia bisa ini mengakui tentang yang Alkitab yang kanon dan sebagainya. Dan dia mengakui bahwa Katolik yang bisa mengkanon. Memang Ya, sejarahnya problemnya kan sudah tahu kebenarannya, tapi terus berdiam diri di tempat yang sama. Itu kan menjadi masalahnya di situ. persoalan ada di Purnomo, dia sudah tahu bahwa error. Kenapa tidak berbalik? Ego. Purnomo tahu bahwa itu error, itu kesalahan. Lalu kenapa nggak mau berbalik? Kepala batu, Pater. Egonya juga besar ya, Ya. Kenapa? Marcel. Kepala batu Marcel. Orang Papua bilang kepala batu. Atau batu di kepala. Ya, pertanyaan saya juga untuk Jonathan Purnomo, dia sudah tahu bahwa error di sana. Lalu kenapa lanjut di sana? Apa ya Om John? Saya tahu itu ada yang nggak suka, Pak. Halo. Dia mau beli jabatan saya kan. Wah, saya digoyang sana. Ini lagi sana, dengar sana, Jonathan, sana, begini, pendeta gitu kan, ya. Jonathan ini. Sudah, saya biarin aja enggak apa-apa. Ternyata saya itu sudah bikin rencana sama Pak Ronald Inkota, sama Pak Stefri. Saya tuh sudah Tadi Romo juga bilang. Sudah tahu salah, masih tetap mau berada di tempat yang sama. Dia tidak mau geser tempat duduknya. Sama aja, sudah tahu salah tapi tetap di sana. Oke. Akun aslinya akun pertamanya disanksi karena siaran langsung pertandingan. Oh, gara-gara bola. Gara-gara bola. Oh, tidak boleh ya kalau begitu, Pater? Enggak boleh ya? Oh, Beriklan. iya. Romo kan belum izin Pantes sama pakai ini. FIFA.
Ya, nonton nobar, nonton bareng ilegal. Nggak bayar pay-per-view-nya sih. Karena aku tanya di penasihatku bilang bisa. Oh, ya sudah saya pasang deh kalau itu. Ternyata hitungan detik aja langsung disanksi. Gak bisa banding ya, Mu ya? Ya, Ada logo orang aja nggak bisa itu. Oh, disiksa sampai tanggal 13. 2 hari. Nanti ikut pecat penasihatku. Jangan-jangan Handayani yang ngasih tahu mau. Enggak lah, Anda Yani nggak ngerti itu. Kayaknya Handayani yang. Kamu, Oh, Anda Yani naik ke rumahnya juga enggak, gimana? Dia mau beri nasihat. Anda Yani itu hanya ketik ayat gitu. tidak apa-apa tuh. Perpanjangan. padahal Kehandayan ini cocok lo diasah jadi apologet. Dia bilang suaranya besar kali, Mo. Nanti Iya. dikira orang dia ngomong berantem. Garang kan padahal juga. bagus tuh suaranya. Lumayan garang. Oh ya, Anda Yani suaranya. Orang Anda Yani Batak suaranya keras suaranya ya? besar. Iya. Saya bilang bagus besar jadi apologet. Jadi kalau di room suaranya paling banter. Ini Om Atan tulis nih istrinya orang Batak juga nih pasti, tapi dia orang NTT. Itu yang Indonesia siapa tuh, Yulita? Gak tahu, dia bilang dia ngakunya orang Manggarai. Iya, tapi nggak jelas, band aja lah daripada itu. Iya, sebaiknya jangan pakai nama Indonesia ya, Bang. Soalnya itu mewakili negara, sedangkan kamu bukan mewakili negara. Jadi nama negara itu harus dihormati, nggak boleh dipakai main-main. Saya aja pakai nama kopi orang marah, apalagi pakai nama Indonesia. Roti marah-marah nanti. TP player ya guys, biar kuat ini. Indonesia, Tempat Yulita sih kuat lah. ganti Oh, iya. dulu deh namanya. Indonesia, daripada ndak ada kerjaan TP player lah. Ganti namanya ya, pakai nama sendiri. Oke, saudaraku, Saya kasih waktu beberapa menit sebelum di blok. nama bangsa tetap bangsa lah. Malam Pater menikah di dalam gereja atau bagaimana nih? Atau mereka kan orang Yahudi? Menikah. Begitu cair kata mengikat hatiku. Tak sanggup lagi ku rasakan kasihmu Tuhan. Udah kasih satu lagu tuh si Yulita. Pokoknya cari tema lah, kalau kamu tuh lama nggak naik. Tuh, kan aku kerja di bawah. Wih, kerja. Jangan kayak gitu kok. Yang kemarin aja belum beres. Baru satu. Rapi loh kamu bikin YouTube Epifani, suka saya.
Vina, lagu apa Vina? Lagu galau? Kan Romo suka lagu balada, nyanyilah mau. Gue suka balado, ayam balado. Nanti aja itu mau kalau kita ke Jakarta, nanti kita makan di rumah makan pagi, sore, siang, malam. Kita masih masa prapaskah, nggak boleh ngomong makan-makan nih. Ya nanti kan, tunggu kalau ke Jakarta. Nah itu kan bisa tahun ini, tahun depan, tahun depannya lagi. Cuma ini bisa dibandingkan. Itu Ko Jimmy yang mau ngajak tuh. Rumah makan pagi, sore, siang, malam ya Ko Jimmy. Nggak ada makan ngapain, makan hati. Si Lagu Lili cinta, kerjaannya lagu apa nih?